Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok saya yang berjudul Pemahaman Hadis tentang larangan memukul perempuan dalam perspektif qiraah mubadalah. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai yang pertama, sindiran kepada pasangan yang suka memukul. Nah, untuk sindiran kepada pasangan yang suka memukul ini, kami menggunakan hadis yang terdapat dalam aplikasi kajian 60 hadis Nabi, yakni hadis Bukhari nomor 5259. Hadis tersebut berbunyi, An Abdillahi bin Zam'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal ba'di thumma yujadiluha fi akhiril yaum. Nah, arti dari hadis ini yaitu dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya padahal ia menggauli istrinya di pagi hari. Nah, dari arti hadis ini saja sudah terdapat pembahasan yang lucu, karena Nabi di sini mengatakan bahwa mengapa kamu memukuli istri kamu pada siang hari lantas menggaulinya pada malam hari. Hal itu tentu saja amat sangat merugikan pihak perempuan dan pihak laki-laki sangat semena-mena sekali. Yang pertama, kami akan melakukan kajian kritik takhrij hadisnya. Sebelum kita membahas takhrij hadisnya, di sini kelompok kami akan mereview dari aplikasi kajian 60 hadis di mana kami mengambil hadis tersebut. Nah, dalam aplikasi itu sanad, karena seperti halnya kitab hadis sekunder, yakni sanad dan matanya hadis itu tidak utuh, yang terdapat dalam aplikasi tersebut hanya berisi pembahasan yang mengenai sesuai dengan tema pembahasannya. Maka untuk kajian takhrij hadis yang kami lakukan untuk hadis ini, kami hanya mengikuti apa yang ada dalam kajian 60 hadis Nabi itu. Nah, untuk itu yang pertama, takhrij hadis berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, karena dalam aplikasi kajian hadis ini setelah kami telusuri memiliki perbedaan nomoran hadisnya. Untuk nomor hadis sendiri itu berbeda dengan aplikasi hadis lainnya. Dari riset yang kami lakukan, kami mendapatkan takhrij hadis dari dua aplikasi. Yang pertama dari kajian 60 hadis Nabi itu yang tadi, yang kedua dari aplikasi Mausu'ah Hadis Asyarif. Nah, untuk versi aplikasi kajian 60 hadis ini kami menemukan di dalam 5 kitab. Yang pertama kitab Sahih Bukhari, ada 3 hadis, yaitu nomor 4992, 5269 dan 6062. Yang kedua dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 3666. Yang ketiga ada dalam kitab Sahih Muslim, ada satu dalam hadis nomor 7370. Untuk kitab Sunan Ibnu Majah sendiri ada 2 hadis, yakni nomor 2058 dan 2061. Yang kelima itu ada dalam kitab Sunan Abi Daud nomor 2000
148. Nah, tadi kan dari versi aplikasi yang kajian 60 hadis, di mana nomornya itu seperti yang kami katakan tadi agak berbeda dengan aplikasi hadis yang lain. Nah, untuk aplikasi software Mausu'ah Hadis sendiri kami menemukan dalam 5 kitab juga. Yang pertama ada dalam kitab Sahih Muslim nomor 5095, yang kedua ada dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 3266, yang ketiga ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1973, yang keempat ada dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor 2123, yang kelima ada dalam kitab Ustadz Ahmad nomor 15629. Mohon maaf. Lanjut, yang kedua ada jarah dan ta'dil dari hadis tadi. Nah, untuk jarah dan ta'dil ini karena dalam aplikasi karena kami mengambil hadisnya dari aplikasi kajian 60 hadis Nabi dan sanadnya sendiri sudah terpotong, maka yang biar tidak membingungkan, kami hanya akan menjarah dan ta'dil sekaligus biografi hanya dari para perawi yang disebutkan. Nah, yang pertama itu ada Abdullah bin Zam'ah. Untuk Abdullah bin Zam'ah sendiri ia berkalangan sahabat. Nah, karena kunyah negeri hidupnya itu di Madinah dan wafatnya 35 Hijriah. Berhubung beliau sahabat, komentar dari para ulama hadis sendiri seperti umumnya mengatakan bahwa beliau sahabat. Yang pertama ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa yang berkomentar bahwa beliau sahabat. Yang kedua juga ada Az-Zahabi yang berkomentar bahwa beliau juga sahabat. Yang ketiga ada penjelasan singkat isi hadis. Nah, untuk penjelasan singkat isi hadis ini kami akan meringkas secara singkat untuk pembahasannya. Yang pertama, yang untuk hadis pertama itu mengenai larangan yang tadi mengenai sindiran kepada suami yang suka memukul istrinya. Untuk mohon maaf, untuk hadis lengkapnya, untuk matan dan sanad lengkapnya kalian bisa mengeceknya dalam aplikasi hadis lain, seperti misalnya Mausu'ah al-Hadis, adapun Maktabah Syamilah, atau bila tidak ingin repot aplikasi, kalian bisa mencarinya melalui web, yaitu carihadis.com. Nah, selanjutnya penjelasan isi hadisnya. Untuk penjelasan isi hadis tentang sindiran kepada laki-laki yang suka memukul istrinya itu yakni mengapa hadis ini bisa dikatakan sindiran telak, karena dari isinya tadi ya, dasar Rasulullah SAW amat sangat melarang memukul istrinya, apalagi setelah dipukul malamnya malah digauli. Karena dasar dari sebuah pernikahan adalah kebahagiaan dan kepercayaan. Tindakan memukul istri akan mengakibatkan kondisi mental dan fisik sang istri akan terguncang. Fenomena menggauli istrinya setelah memukulinya adalah fenomena yang tidak lazim dan juga amat tidak manusiawi. Karena Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan juga amat sangat menghargai wanita, maka tindakan kekerasan amat sangat dilarang. Terdapat beberapa kalangan yang meyakini kebolehan untuk memukul istrinya. Beberapa kalangan ini menukilkan argumen, mengambil dalilnya dari Al-Quran, tepatnya surah An-Nisa ayat 34,
Nah, makna tersirat yang terkandung dalam ayat tersebut kiranya adalah para perempuan atau istri yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, hendaklah kalian menasehati mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur dan memukuli mereka. Nah, di sini kan ada 3 poin. Yang pertama, menasehati mereka. Yang kedua, meninggalkan mereka di tempat tidur. Yang ketiga, memukul mereka. Nah, maka tidak bisa apabila langsung memukul mereka, karena Allah sendiri mengatakan stepnya yang pertama itu menasehati. Nah, apabila seorang istri salah atau melakukan kesalahan atau sebagainya, maka sebagai suami hendaklah menasehati mereka. Nah, apabila sudah dinasehati setelah beberapa lama dan belum ada hasilnya, maka suami bisa meninggalkan mereka di tempat tidur. Dari ketiga ini merupakan step dan tidak bisa langsung memukul. Harus ada alasan tersebut, harus ada alasan jelas dan juga yang sesuai, yang bisa dimaklumi. Kemudian walaupun ayat ini pada surat An-Nisa ayat ke-34 tadi terdapat redaksi boleh memukul mereka, namun bukan berarti bertolak belakang dengan hadis tadi. Hanya saja hadis tersebut menjadi sindiran atau pengingat agar makna kebolehan dalam surat An-Nisa itu tidak disalahgunakan seperti yang tadi, karena tidak hanya memukul, ada menasehati dan juga membolehkan suami meninggalkan istrinya dari tempat tidur. Kemudian mengapa laki-laki suka memukul, padahal laki-laki ketika berpasangan itu laki-laki dan perempuannya kan saling mencintai. Harusnya ketika sudah berkomitmen atau memiliki keyakinan untuk berpasangan, maka selanjutnya harus menjaga, menyayangi dan merawat, apalagi laki-laki sebagai tolak dasar dalam keluarga. Kemudian tindakan pemukulan tersebut memiliki banyak akibat buruk, misalnya untuk dampak fisik, perempuan akan mengalami kesakitan fisiknya, yang kedua juga psikis dan moral dari sang wanita, karena wanita itu berhati lembut dan lebih mudah rapuh dibanding laki-laki, maka juga akan mempengaruhi kesehatan psikis dari sang perempuan. Tentunya banyak sekali efek-efek negatif dari tindakan pemukulan tersebut. Apalagi setelah memukul, setelah dipukul, perempuan harus melayani suaminya. Apakah itu maka itu sangat membebani perempuannya, tentu saja. Maka dari itu harusnya suami membimbing istrinya dengan baik tanpa menyakitinya. Maka dengan hubungan yang baik dan harmonis itu terjadilah rumah tangga yang bahagia dan dapat menghasilkan tujuan utama dari pernikahan, yaitu menambah ladang ibadah. Jangan sampai kita menikah malah menambah ladang dosa. Begitu untuk penjelasan hadis pertama. Kemudian hadis kedua yaitu larangan memilih pasangan yang suka memukul. Larangan memilih pasangan untuk laki-laki yang suka memukul ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, yaitu yang berbunyi, an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, "Khuttabu minhum Muawiyah
Muawiyatu wa Abul Jahmi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Muawiyata taribu khafiful hali wa Abul Jahmi minhu syiddatun 'alan nisa'i aw yadribun nisa'a aw nahwa hada walakin 'alaiki bi Usamah bin Zaid. Hadis ini sudah terpotong ya sanad dan juga matanya. Arti dari hadis ini yaitu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, ketika beberapa orang melamarku, di antara mereka ada Muawiyah dan Abu Jaham. Nabi Muhammad SAW memberi saran, Muawiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jaham sangat keras terhadap perempuan atau suka memukul. Pilihlah Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim. Sama seperti hadis pertama, kami mengambil hadis kedua ini juga dalam aplikasi kajian 60 hadis Nabi. Nah, dalam aplikasi ini sudah terpotong sanad dan matanya. Maka kami menemukan hadis yang fullnya juga dalam aplikasi yang berbeda. Ya, yang kami temukan di sini dalam aplikasi Mausu'ah Hadis. Anda sekalian apabila mempunyai aplikasinya dapat melihat atau bisa juga dicari dalam web, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2721. Namun ini versi Maktabah Syamilah, mungkin bisa jadi nomornya berbeda dengan kita mencari di yang lainnya atau dalam kitab aslinya. Kemudian tahrij hadis. Tahrij hadis di sini kami mengambil dari dua versi. Yang pertama versi Mausu'ah Hadis, yang kedua versi kajian 60 hadis Nabi tadi. Untuk pertama versi Mausu'ah Hadis kami menemukan dalam 6 kitab hadis. Yang pertama ada kitab Sunan Nasa'i, ada kira-kira ada 9 hadis atau lebih. Kemudian yang kedua ada kitab Sunan Abu Daud, kira-kira ada 6 hadis atau bisa lebih. Yang ketiga ada kitab Sunan Ibnu Majah, kira-kira ada 2 hadis. Yang keempat ada kitab Musnad Ahmad, kira-kira ada 6 hadis. Yang kelima ada kitab Sunan Maliki, kira-kira ada 1 hadis. Yang keenam ada kitab Sunan Darimi, kira-kira ada 3 hadis. Kemudian yang versi kedua yaitu versi aplikasi kajian 60 hadis. Nah, untuk aplikasi kajian 60 hadis ini kami menemukan dalam 3 kitab. Yang pertama ada kitab Sahih Muslim, ada 2 hadis. Yang kedua ada kitab Sunan Tirmidzi, ada 1 hadis. Yang ketiga ada kitab Musnad Ahmad, ada 1 hadis. Kemudian untuk jarah dan ta'dil seperti yang kami terapkan pada hadis pertama tadi, untuk larangan memilih pasangan yang suka memukul ini juga untuk jarah ta'dilnya kami hanya memberikan 1 perawi seperti yang tertera pada kajian 60 hadis tadi, aplikasi kajian 60 hadis. Nah, perawi tersebut yakni Fatimah binti Qais yang berstatus sebagai sahabat. Berikut data dari Fatimah akan saya sampaikan. Yang pertama kalangan dari Fatimah sendiri yakni sahabat. Kemudian negeri semasa hidupnya adalah Madinah. Untuk tahun wafat ini kami belum menemukan datanya. Mungkin kami akan menambahkannya bila kami sudah menemukan. Kemudian komentar dari para ulama adalah sahabiyah karena beliau merupakan sahabat. Penjelasan singkat hadisnya. Untuk penjelasan singkat hadis tentang larangan memilih pasangan yang memukul ini, hadis ini berisikan anjuran Rasulullah agar tidak memilih laki-laki yang biasa memukul perempuan. Hati perempuan lebih lembut dan mudah sakit ketimbang laki-laki.
perempuan juga harus memilih laki-laki yang dapat bertanggung jawab dan tidak akan menyakitinya, karena memilih pasangan merupakan memilih pasangan itu akan berdampak pada kehidupan setelahnya karena akan membina rumah tangga. Islam sendiri juga memiliki kriteria untuk memilih pasangan. Kriteria tersebut dihadirkan untuk membangun fondasi pernikahan yang kokoh, harmonis, dan bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan telah menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 31 bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan supaya mereka dapat mengasihani dan mendapatkan ketenangan dalam menjalin suatu hubungan, yaitu hubungan pernikahan. Kemudian sebenarnya Islam tidak membedakan antara hak memilih pasangan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Persamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dapat kita ambil dari ayat Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, Quran surat An-Nisa ayat 124, dan Quran surah An-Nahl ayat 97. Ayat-ayat di atas menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala amal soleh. Menikah sendiri merupakan suatu ibadah untuk mendapatkan amal tentunya kan. Maka tidak hanya laki-laki yang berhak memiliki kriteria atau berhak memilih pasangan, perempuan pun juga berhak menentukan pasangannya. Memilih pasangan akan berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah ketika mendidik anak. Bayangkan saja apabila seorang istri mendapatkan suami yang tukang pukul, akan sangat berdampak buruk pada anaknya. Ketika anak tersebut melihat ayahnya seperti apa, maka anak itu walaupun kita tidak inginkan, tapi bisa jadi malah banyak kemungkinan anak tersebut akan mengikuti sifat ayahnya. Maka itu sangat berdampak buruk untuk sang anak, jiwanya dan psikisnya dan moralnya itu akan terganggu, karena pertumbuhan anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Banyak hal buruk yang berdampak dari mendapatkan suami yang tukang pukul. Maka dari itu, seperti yang telah terdapat dalam sabda Nabi SAW, bahwa kita dilarang untuk mendapatkan suami yang tukang pukul, dan juga suami yang tukang pukul itu tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan mendapat sindiran langsung oleh Rasulullah SAW sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.